Halo, selamat datang kembali di channel Nikmat Hidayat. Sebelum lanjut, Mimin ingatkan bahwa video ini adalah pembahasan yang diulas oleh jabarexpress.com. Sekali lagi, yang diulas oleh jabarexpress.com, bukan pendapat Mimin pribadi. Dan video ini dibuat atas request di kolom komentar. Untuk link pembahasan dari jabarexpress.com sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Suzuki dikenal sebagai produsen otomotif yang pernah menghadirkan berbagai inovasi menarik. Namun, entah karena faktor kondisi pasar atau perubahan internal di dalam perusahaannya, Suzuki kini terlihat kehilangan arah inovasinya. Harus diakui, Suzuki pernah menciptakan sejumlah motor yang cukup fenomenal. Beberapa diantaranya adalah Suzuki RGR, Suzuki Cool, Suzuki Satria Series, Suzuki Shogun, dan yang lainnya. Pada era sebelum tahun 2005, Suzuki tampak berada di puncak kejayaannya. Sayangnya, setelah melewati era tersebut, inovasi Suzuki mulai meredup. Setelah tahun 2005, nyaris tidak ada inovasi besar dari Suzuki, kecuali kehadiran Suzuki GSX-R 150. Namun motor tersebut pun seperti dibiarkan begitu saja tanpa pembaruan berarti. Alhasil, Suzuki tampak stagnan dari sisi teknologi dan pengembangan produk. Dan inilah daftar motor Suzuki yang menurut jabarexpress.com kurang layak untuk dibeli pada tahun ini. Yang pertama, Suzuki Next2. Di tengah perkembangan teknologi kendaraan yang semakin canggih, Suzuki Next2 justru masih menggunakan speedometer analog, layaknya motor keluaran tahun 90-an. Lampu utamanya pun masih menggunakan bohlam halogen berwarna kuning, bukan LED seperti motor modern lainnya. Bagasi motor ini juga tergolong sangat sempit sehingga kurang praktis, terutama bagi pengguna motor matic yang biasanya membutuhkan ruang penyimpanan lebih luas. Bahkan motor bebek tertentu saat ini sudah memiliki bagasi yang mampu menampung helm, sementara Next2 tidak. Dari sisi performa, Suzuki Next2 menggunakan mesin bertipe overstroke yang cenderung memiliki karakter tenaga yang kurang responsif. Hal ini membuatnya terasa kurang bertenaga, terutama saat digunakan untuk akselerasi cepat. Jika melihat dari sisi kekurangannya, motor ini memang terkesan kurang layak dibeli. Namun tentu tetap ada nilai positif yang bisa dipertimbangkan, seperti harga yang sangat terjangkau, terlebih jika membeli dalam kondisi bekas. Konsumsi bahan bakar yang sangat irit, bahkan diklaim bisa mencapai 50 km per liter. Bobotnya yang ringan sehingga cocok untuk pengendara pemula. Perawatannya sederhana karena minim fitur elektronik yang rumit. Dan yang penting, rangka motornya kuat, menjadikannya cukup andal dari sisi ketahanan. Di nomor 2 ada Suzuki Satria F150. Suzuki Satria F150 pernah menjadi motor paling keren di masanya. Ketika isu larangan penggunaan motor 2 tak di jalanan ibu kota mulai merebak, Suzuki justru menghadirkan motor performa tinggi bermesin 4 tak yang mampu berlari kencang layaknya motor 2 tak. Pada saat itu, motor ini langsung menjadi primadona, khususnya di kalangan anak muda. Sayangnya, sejak pertama kali diluncurkan lebih dari 20 tahun lalu, motor ini hampir tidak mengalami perubahan signifikan. Desainnya masih sangat mirip, performanya pun tidak banyak berbeda, dan teknologinya terkesan stagnan. Jika kamu adalah penggemar kecepatan, kini Satria F150 sudah tidak lagi terasa secepat dulu. Bahkan kecepatannya setara dengan motor matic modern. Dari sisi ergonomi, motor ini juga terasa mulai kurang nyaman. Bagian belakang motor yang ramping membuat motor terasa tidak stabil saat melaju kencang. Joknya yang kecil dan terlalu sporty juga tidak ideal, terutama saat berboncengan. Beberapa pengguna bahkan mengeluhkan bahwa joknya terasa licin dan tidak nyaman saat digunakan bersama penumpang, khususnya laki-laki.
Posisi berkendara pun juga tidak mendukung untuk perjalanan jarak jauh. Terasa janggal, seperti naik motor bebek tapi dengan posisi tubuh ala motorsport yang membuat pengendara cepat lelah. Namun jika kamu adalah penggemar berat Suzuki dan menyukai desainnya yang ikonik serta ingin tampil bergaya saat berkumpul di komunitas, terutama yang sering nongkrong di kawasan pantai, motor ini masih bisa dipertimbangkan sebagai pilihan gaya hidup. Dari segi harga, motor ini mengalami penurunan nilai yang cukup drastis di pasar motor bekas. Bahkan ada unit yang dijual dengan harga sekitar 3 juta rupiah dan masih bisa ditawar. Sayangnya, secara keseluruhan, motor ini sudah kurang relevan dan tidak lagi cocok untuk kebutuhan berkendara masa kini. Di nomor 3 ada Suzuki Bergman Street 125iX. Motor ini bisa dibilang cukup membingungkan. Secara konsep, Suzuki Bergman Street 125iX dikabarkan ingin bersaing dengan Yamaha NMAX dan Honda PCX. Namun, jika dilihat spesifikasinya, secara objektif, motor ini belum layak disandingkan dengan dua rivalnya tersebut. Pertama, kapasitas mesinnya yang hanya 125 cc. Jelas berada di bawah standar rivalnya. Kedua, motor ini menggunakan velg berukuran kecil yang mengakibatkan getaran terasa signifikan saat berkendara dalam kecepatan tinggi. Bahkan saat idle sekalipun, getaran masih terasa cukup kuat. Padahal Suzuki dikenal sebagai produsen yang tangguh dan awet. Namun pada Bergman Street 125iX, reputasi tersebut terasa tidak tercermin. Ada beberapa keluhan dari pengguna mengenai kerusakan komponen, terutama pada bagian CVT yang sering mengalami kebocoran. Alih-alih memperkuat citra Suzuki, motor ini justru dianggap mencederai reputasi merek tersebut. Tidak ada hal yang benar-benar istimewa dari motor ini. Konsumsi bahan bakarnya tidak bisa dibilang sangat irit. Ground clearance-nya memang tinggi, namun justru membuat pengendara merasa kurang stabil. Posisi berkendara juga sekedar biasa saja, dan performa mesinnya jauh dari ekspektasi, terutama jika dibandingkan dengan desain bodinya yang terlihat cukup besar. Di nomor 4 ada Suzuki GSX-R 150. Apakah GSX-R 150 termasuk motor yang tidak layak dibeli? Jawabannya tergantung pada kebutuhan dan kondisi kamu sebagai pengguna. Motor ini memiliki rasio kompresi yang tinggi, yakni sebesar 11,5:1, yang berarti mesin ini dirancang untuk menghasilkan tenaga besar, terutama pada putaran menengah hingga ke putaran tinggi. Dengan karakter seperti itu, GSX-R 150 memang memiliki akselerasi yang cepat dan performa yang menonjol di kelasnya. Namun, konsekuensi dari kompresi tinggi adalah kebutuhan terhadap bahan bakar dengan oktan tinggi, RON 92 ke atas. Oleh karena itu, jika kamu masih menggunakan bensin subsidi RON 90 atau yang lebih rendah, sebaiknya hindari membeli motor ini karena beresiko menyebabkan knocking atau kerusakan mesin dalam jangka panjang. Namun, bagi kamu yang mengutamakan performa dan tidak keberatan menggunakan bensin non subsidi, motor ini masih sangat layak dibeli. Terlepas dari desainnya yang mungkin tidak terlalu mencolok bagi sebagian orang, bahkan dibilang mirip kepala lele, performanya tetap unggul di kelas 150 cc dan diakui cukup impresif. Di nomor 5 ada Suzuki Thunder 125. Suzuki Thunder masih cukup sering terlihat di jalan raya, namun bukan karena performanya yang luar biasa atau ketangguhannya yang istimewa, melainkan karena kapasitas tangki bahan bakarnya yang sangat besar. Bahkan beberapa pengguna memodifikasi tangki agar lebih besar lagi, membuatnya tampak seperti motor pengangkut bensin keliling.
Apakah kalian tahu Suzuki Thunder 125 adalah motor yang bisa dikatakan sahabat SPBU? Bagaimana tidak untuk ukuran motor batangan berkapasitas 125 cc, Suzuki Thunder punya kapasitas tangki yang sampai 15 liter. Kapasitas tersebut tentu sangat banyak, dan di era kejayaannya bahkan Suzuki sangat pede mencantumkan ukuran kapasitas tangki yang besar tersebut pada brosur. Berbeda dengan Mio Carbo yang jadi sahabat SPBU karena boros saat dipakai, Suzuki Thunder 125 menjadi sahabat SPBU karena sering digunakan oleh penjual bensin eceran sebagai pengganti jerigen. Selain sahabat SPBU, jika ada predikat motor paling boros di dunia, mungkin Suzuki Thunder 125 termasuk motor tersebut. Karena beberapa menit setelah diisi, motor ini sudah pasti ikut antri lagi. Dan bukan habis bensin karena dipakai, tapi habis bensin karena dijual lagi. Begitu seterusnya sampai ada pelarangan isi pertalite menggunakan Suzuki Thunder. Di satu sisi Thunder memang sahabat SPBU, namun di satu sisi pasukan Thunder bisa dikatakan adalah musuh pemerintah karena bisa menghabiskan bensin bersubsidi. Apakah Suzuki Thunder tidak layak dibeli? Jawabannya relatif. Jika kamu menyukai bentuknya yang klasik dan mesin yang dikenal tangguh serta minim perawatan, maka motor ini masih bisa menjadi pilihan. Namun jika kamu mencari motor untuk kebutuhan harian yang efisien atau ingin menjadikannya proyek modifikasi, sebaiknya pertimbangkan kembali. Saat ini ada banyak motor lain dengan harga serupa yang menawarkan fitur dan performa yang lebih baik. Bagaimana pendapatmu mengenai ulasan dari jabarexpress.com yang Mimin sampaikan kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap gas, tapi jangan lupa direm.